Amin. Kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Dahsyat luar biasa tentunya, men. Ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih. Betulkah ada sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya pasti indah semua, men. Kalau masih ada yang belum senyum, saudara terkasih tanya dia masih hidup, bilang sekasih ya. Karena kalau kita hidup wajah harus hidup. Amin saudara ya. Baik, saudaraku terkasih, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Karena Tuhan kita baik bagi kita, amin. Hari ini saudaraku terkasih, saya mau bagi satu firman Tuhan saudara tentang salah satu dari buah roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara ketika kita hidup di dalam Tuhan. Yaitu apa saudaraku terkasih? Kesabaran saudara ya. Saudaraku terkasih, kenapa saudaraku terkasih? Karena kesabaran ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita. Saudaraku terkasih, kesabaran ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita hidupi dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena kalau kita hidup dalam kesabaran, maka saudaraku terkasih kita akan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba lihat kiri kanan dulu, saudaraku terkasih, lihat wajah mereka. Apakah mereka adalah wajah-wajah orang sabar, saudara terkasih ya? Saudaraku terkasih, saya percaya kalau cuma lihat wajahnya pasti ketahuan sabar, saudara toh. Tapi hari ini saudaraku terkasih, kita akan lihat firman Tuhan sama-sama, sekaligus kita koreksi diri, saudara terkasih, kira-kira kita sudah sabar apa belum? Atau selama ini kita cuman hanya sekedar saudaraku terkasih terlihat sabar karena kita mampu menahan diri, karena kita tidak membalas kejahatan orang lain. Apakah hanya karena itu jadi kita kelihatan sabar saudara? Hari ini saudara saya mau bagi buat saudara ada satu firman Tuhan ini luar biasa supaya kita mengerti bahwa kesabaran itu saudaraku terkasih adalah satu hal yang luar biasa. Orang dunia bilang saudaraku terkasih kesabaran itu atau sabar itu ilmu tingkat tinggi. Betul? Betul saudara? Saudaraku terkasih, orang bilang kalau ada ketemu dengan orang sabar, wah pokok luar biasa senangnya kita. Kenapa begitu? Nah hari ini kita lihat firman Tuhan saudara. Baik saudaraku terkasih, mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-8 saudara ya. Mazmur pasal yang ke-103 saudaraku terkasih ayatnya yang ke-8. Satu ayat saja firman Tuhan hari ini bagi kita, tapi saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Amin. Saudaraku terkasih yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Amin. Yuk mari sama-sama kita baca dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar. Firman Tuhan bilang Tuhan itu adalah panjang sabar. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara lihat itu saudaraku terkasih, saudara sekarang kita harusnya mengerti saudara, sekarang kita harusnya paham bahwa Tuhan itu saudaraku terkasih Allah yang maha panjang sabar. Nah kalau saudara lihat ayat ini saudaraku terkasih, kita harusnya paham bahwa kesabaran itu adalah salah satu karakter Allah yang ada dalam kehidupan Tuhan Yesus juga saudara. Saudara dengar, kesabaran itu saudaraku terkasih ini adalah karakternya Tuhan. Kalau saudara mau tahu siapa itu Tuhan, saudara dengar, Tuhan itu adalah panjang sabar, kata firman Tuhan, sabar. Maka kesabaran itu saudaraku terkasih, sekarang saudara harus paham, maka kesabaran itu bukan sekedar berbicara tentang kemampuan menahan diri, tetapi lebih daripada itu, yaitu kualitas kehidupan yang harus terpancar di setiap aktivitas kehidupan kita, dan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudaraku terkasih, banyak orang berpikir kalau sudah tidak balas kejahatan orang lain, nah orang sabar namanya. Belum tentu. Ada orang tidak membalas kejahatan orang lain bukan gara-gara sabar, tapi karena belum ada waktu yang tepat untuk membalas, saudara. Betul? Ada banyak orang disakiti orang lain, saudara terkasih, dia tidak balas. Tapi dalam hatinya dia bilang, tunggu kau, saudara terkasih. Betul ya? Betul toh, saudara terkasih toh? Saudaraku terkasih, ada banyak orang tidak membalas bukan gara-gara sabar, tapi karena dia belum punya kekuatan untuk membalas. Nanti kalau dia sudah punya kekuatan untuk membalas, dia pasti balas.
Nah, orang kayak gini, saudara kasih, bukan orang sabar. Karena kesabaran itu bukan sekedar tidak membalas perbuatan jahat orang lain. Bukan sekedar tidak membalas apa yang dibuat orang lain kepada hidup kita. Bukan. Kesabaran itu lebih daripada itu. Kesabaran itu karakternya Allah. Karakter yang harus terlihat dari dalam hidup kita. Waktu kita berkata, Yesus hidup dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini kalau begitu pertanyaannya adalah, apa itu sabar, Bapak Pendeta? Saudaraku terkasih, saya mau bagi saudara terkasih tentang kesabaran, dan kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang super sabar, saudaraku terkasih. Dan perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, dalam kesabarannya saudara, dia diantarkan Tuhan kepada kemenangan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Siapa itu, saudaraku terkasih? Itu adalah Yusuf, yang kita kenal sebagai anaknya Yakub, saudara terkasih. Saudara, kalau lihat, saudaraku terkasih, kisah Yusuf dalam Alkitab, memang kita tidak ketemu ayat yang bilang Yusuf itu orang sabar. Betul? Tapi hari ini dengar, saudaraku terkasih, kalau kau baca firman Tuhan bagus-bagus, saudara, ini Yusuf, saudaraku terkasih, kesabarannya tidak ada yang bisa lawan, saudara. Kenapa, saudaraku terkasih? Karena Yusuf mengalami banyak hal yang berat dalam kehidupannya. Tuhan janji sama dia, saudaraku terkasih, kalau Yusuf akan menjadi orang yang dihormati, bahkan orang tuanya juga menghormati dia, kakak-kakaknya menghormati dia. Tapi perhatikan apa yang dia alami, saudara terkasih. Wah, penderitaannya begitu luar biasa, betul? Penderitaannya begitu hebat, saudaraku terkasih. Bukannya dapat penghormatan dari orang tua, bukannya mendapat penghormatan dari kakak-kakaknya, malah kakak-kakaknya jual dia, saudaraku terkasih. Masukkan ke sumur, jual jadi budak, dan setelah jadi budak dia difitnah, setelah difitnah masuk penjara, penderitaannya panjang, saudara terkasih. Tetapi perhatikan baik-baik, kisah Yusuf mengajarkan kita. Kesabaran Yusuf mengantarkan dia kepada kemenangan yang luar biasa. Waktu itu Mesir, saudaraku terkasih, adalah penguasa dunia. Dan firman Tuhan bilang Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Artinya Yusuf menjadi orang nomor 2 di dunia, saudara terkasih, saat itu. Bahkan seluruh dunia datang ke Mesir untuk mencari makan. Karena Yusuf diberikan Tuhan hikmat yang luar biasa. Upah kesabarannya, di mana seluruh dunia bisa diberkati dan cari hidup di Mesir pada saat itu. Nah, hari ini saudaraku terkasih, kita mau lihat, saudara, sekaligus koreksi diri masing-masing ya. Saudaraku terkasih, kita cek diri masing-masing, kira-kira kita sudah sabar belum? Jangan-jangan saudara terkasih, kita ternyata selama ini belum sabar, saudara. Cuman hanya sekedar tidak balas saja, saudara terkasih ya. Itu pun karena tidak mampu, saudara terkasih. Itu pun karena tidak bisa, saudara. Saudaraku terkasih, hari ini kita sama-sama cek kira-kira kita sudah jadi pribadi yang sabar ada belum. Saya temukan, saudara terkasih, ada 3 rupa kesabaran yang digambarkan oleh Yusuf dalam kehidupannya, yang harus juga kita alami dalam hidup kita miliki dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sabar. Apa itu? Yang pertama, mari lihat, saudaraku terkasih, Kejadian pasal 45 ayat 4, ayat 5 dan ayat 8. Saudara dengar firman Tuhan bilang begini, setelah Yusuf menjadi orang hebat, saudaraku terkasih, di Mesir, lalu orang-orang datang mencari makan ke Mesir, termasuk saudara-saudaranya yang membuat dia, saudaraku terkasih, menderita, menjual dia, memfitnah, membilang dia sudah mati dimakan binatang buas, saudara terkasih. Lalu mereka datang kepada Yusuf mencari makan. Lalu firman Tuhan bilang begini, saudara terkasih, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya yang datang sama dia itu, saudara, ia berkata, marilah dekat-dekat. Waktu seorang raja bilang atau presiden bilang sama kita, saudara terkasih, mari dekat-dekat, pasti senang kita, betul toh? Wah, kapan lagi pemimpin dunia bilang kita, yuk sini dekat dengan saya, saudara terkasih. Tapi setelah mereka mendekat, firman Tuhan bilang, akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual di Mesir. Langsung gemetar, sukacita berganti dengan penderitaan, betul? Wah, gawat, saudara kasih. Ternyata orang yang kita buat menderita dulu sudah menjadi orang hebat, menjadi orang luar biasa, dan mampu membalaskan kejahatan yang kita pernah perbuat kepada dia.
Tetapi firman Tuhan bilang Yusuf tidak marah, Yusuf tidak mau menghukum mereka. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8, perhatikan baik-baik. Yusuf bilang, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi siapa katanya? Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Coba perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, kesabaran yang ditunjukkan oleh Yusuf, saudaraku terkasih, kenapa dia bisa sabar, kenapa dia bisa kuat, kenapa dia bahkan bisa dipercaya menjadi orang yang hebat, saudara. Karena kesabarannya, saudaraku terkasih, yang pertama, karena orang sabar itu adalah orang yang berani percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidupnya adalah sebuah kebaikan. Saudara perhatikan, yang pertama, orang sabar itu adalah orang yang berani percaya bahwa semua yang dialami dalam hidupnya adalah jalan menuju sebuah kebaikan. Dan dengar baik, saudaraku terkasih, kau tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sabar kalau kau tidak punya kemampuan mempercayai hal ini. Kenapa, saudara terkasih? Karena kalau kau tidak percaya akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara, kau akan kecewa dengan keadaanmu hari ini, saudara terkasih. Tapi kalau kau tahu, saudaraku terkasih, bahwa semua yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara akan membawa saudara kepada kebaikan, maka saudara bisa kuat apapun penderitaan yang kau alami. Amin. Kenapa bisa begitu, Pak Pendeta, saudara kasih? Karena biasanya, coba slide-nya lanjut, saudara lihat ini. Karena biasanya orang akan cenderung bertahan dalam penderitaan jika mereka percaya bahwa penderitaan itu adalah jalan yang harus dilalui untuk sampai kepada kemenangan dan kemuliaan. Betul? Coba saya tanya buat saudara. Misalnya saudara kerja. Ya. Siapa namanya? Samuel. Oh, sama nama kita. Betul ya. Saudaraku terkasih, nanti kalau saya nggak bisa khotbah kau gantiin saya. Saudaraku terkasih, misalnya Samuel, saudara. Dia kerja di perusahaan. Lalu bosnya panggil dia. Samuel, datang sini ke kantor saya. Ini owner yang panggil, saudara kasih. Owner perusahaan besar, saudara. Samuel datang sini, saudara kasih. Lalu Samuel masuk ke ruangan bosnya, saudara kasih. Lalu bosnya bilang begini, Samuel, nanti sore saya mau kau tanda tangan kontrak dengan saya bahwa gajimu saya naikkan 7 kali lipat. Dan bukan itu saja, jabatanmu naik jadi direktur utama di perusahaan ini. Tapi sebelum kau tanda tangan kontrak nanti sore dengan saya, tolong sekarang kamu pergi ke Tanjung Priuk, ambil berkas. Tapi jalan kaki, tidak boleh naik mobil sama naik motor. Saudara itu, jalan kaki ambil ke Tanjung Priuk berkas, bawa berkasnya kemari, sampai di kantor ini, kita langsung tanda tangan kontrak. Saya mau tanya, coba Samuel, kamu mau jalan nggak? Jalan, katanya, kalau itu cepat ya, betul ya. Saudaraku terkasih, saya juga kalau disuruh saya jalan juga. Kenapa saudara terkasih? Karena saya tahu selesai saya ambil itu berkas, sampai di kantor gaji naik 7 kali lipat. Walaupun saya tahu Tanjung Priuk itu jauh, saudara kasih. Saya tahu akan keringatnya banyak. Saya tahu mungkin akan kepanasan. Kalau hujan kehujanan. Tapi karena saya tahu setelah saya pulang ke kantor dapat naik gaji 7 kali lipat, saya jalan pasti. Saya akan motivasi diri saya. Paling tidak pulang ke kantor jalan kaki, saya bisa kurus. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik, saudara kasih. Semua orang akan berani dan bahkan siap menghadapi segala penderitaan dalam hidupnya ketika dia tahu bahwa penderitaan itu, saudara kasih, akan berujung kepada sebuah kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan. Betul?
Saudara dengar, sama tingkat kesabaran kita, itu juga akan ditentukan seberapa besar kau percaya bahwa lewat penderitaan yang kau alami akan membawa engkau kepada kebaikan dan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi saudara. Kalau kau tidak percaya bahwa semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu adalah jalan yang akan membawa engkau kepada sukacita yang besar dalam hidup saudara, maka kau akan kecewa dan tidak akan pernah menjadi orang yang sabar. Tapi waktu kau percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara, Tuhan turut bekerja dalam semua yang kau alami dalam hidupmu. Saya percaya, seberat apapun penderitaan yang kau alami dalam hidupmu yang dibuat orang kepadamu, kau akan tetap bertahan. Karena kau tahu, setelah ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan cuma nyanyi aja, baru nyanyinya doang yang kencang sekali. Kalau nyanyi gitu kan, seperti pelangi sehabis hujan, gitu. Kalau udah nyanyi begitu merdu banget suaranya, gitu. Tapi begitu disakiti oleh orang lain atau diizinkan oleh orang, dibuat oleh orang lain dalam suasana yang menderita, marahnya nggak kira-kira. Saya 2 tahun lalu, kalau nggak salah, saudara, ya, 2 tahun lalu sudah kasih. Saya buat travel, saudara. Travel Holy Land sudah dikasih khusus. Hanya Pak Paulus ini sudah diteleponin terus sama marketing saya, saudara ya. Saudaraku terkasih, saya nggak ada niat buat travel sama sekali dan tidak ada kepikiran saudaraku terkasih akan punya travel, saudara. Kenapa saudara kasih? Karena saya punya kampus, saudara saya sibuk pelayanan saya juga banyak sekali, saudara kasih. Tapi saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya 2 tahun lalu saudara kasih saya buat travel, saudara kasih. Kenapa buat travel? Buat travel ini sudah dikasih bukan karena saya menginginkan punya travel, bukan. Tapi karena saya mengalami penderitaan yang besar dalam hidup saya, saudara. Dibuat sama travel, sudah dikasih. Saudaraku terkasih, saya pernah tertipu beberapa tahun lalu, saya nggak tahu Pak Paulus juga ikut tertipu waktu itu atau enggak, saudara. Saudaraku terkasih sudah masuk di Mesir, tak taunya nggak bisa masuk Israel, harus ngumpul $500 satu orang. Waktu itu saya kasih $1.000, saudara kasih. Karena saya harus bantu orang yang nggak bisa bayar, saudara, opung-opung yang dari kampung sana nggak bawa uang, saudara kasih, no? Saudaraku terkasih, ya sudahlah, saya kasih $1.000 dari saya. Waktu itu saya sama Coki Sitohang, saudara kasih, dia juga kasih $3.000, saya ingat waktu itu, saudara. Lalu saudaraku terkasih, setelah itu saudara kasih, saya janji nggak mau lagi pergi ikut travel, saudara kasih. Karena kalau begini ribut ceritanya, jadi sesak hati, saudara kasih, betul ya? Lalu sekian lama saudara kasih saya nggak ikut travel, saudara kasih, sampai satu kali ada beberapa orang yang juga bilang, ayolah Pak Pendeta berangkat, nanti kami bareng Pak Pendeta, saudara kasih. Akhirnya saudara kasih lihat begitu, akhirnya sudahlah saya berangkat lagi, saudara. Lalu saudaraku terkasih, saya ikut travel lain, travel yang satu lagi, saudara kasih. Dalam hati saya, saudaraku terkasih, sudah lama kan, saudara kasih ya, lukanya sudah terbalut toh. Pikiran saya, saudara kasih, setelah sekian lama sembuhlah ini luka, saudara kasih. Lalu lagi berangkat dengan travel yang baru, saudara, yang kelihatannya keren waktu itu, saudara kasih. Lalu kami berangkat, saudara, nyampe sana, ternyata kasusnya lebih parah, saudara kasih. Saya bukan cuma hilang $1.000, uang saya hilang 275 juta, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dan sampai sekarang belum kembali, saudara. Saudaraku terkasih, lalu setelah itu ya sudahlah, mau bagaimana lagi, saudara kasih, no? Sudah hilang, kita juga tahu orang yang nggak bisa balikin juga, saudara kasih. Ya sudahlah, mau bagaimana, saudara. Tapi saudaraku terkasih, orang-orang juga masih banyak, ayo Pak Pendeta, kapan kita pergi lagi? Ini kalau saya pergi kayak ke orang lagi, bisa habis uang saya gara-gara itu, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi uang saya membayarin orang semua, saudara kasih. Saudara, saya pikir dalam hati, saudara, wah kalau begini ceritanya bagaimana ya, saya jadi nggak melayani ke sana, saudara kasih. Padahal kesempatan banyak, orang juga ajak saya banyak, saudara kasih. Akhirnya saudara terkasih ngobrol-ngobrol sama teman-teman, teman-teman bilang, ya sudahlah Pak Pendeta, buat travel saja. Nggak usah ngoyo. Kalau ada berangkat, ya kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting kita berangkat dengan damai dan sejahtera. Saya pikir-pikir betul juga, saudara. Akhirnya saudara terkasih, saya buat itu travel. Bukan karena saya pengen buat travel, saudara. Tapi saudaraku terkasih, karena berawal dari ujian kesabaran yang besar, saudara terkasih. Saudara, hari ini waktu kau mengalami penderitaan dalam hidup, saudara, saya mau kasih tahu, saudara dengar baik, saudara terkasih. Tidak ada sesuatu pun yang diizinkan Tuhan tanpa alasan dalam hidup kita. Kau harus percaya. Coba saudara lihat ayat ini, saudara. Coba selanjutnya, saudara. Saudaraku terkasih, makanya Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan bilang begini. Ini hanya orang sabar yang berani percaya ayat ini, saudara.
Hanya orang sabar yang bisa percaya dengan tulus, saudara. Firman Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai apa katanya? Mengenai kamu. Apa itu? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harap. Kau kalau tidak sabar, saudara kasih, gak mungkin bisa percaya ayat ini, saudara. Tapi orang sabar bukan cuma percaya, dia akan mengalami ayat ini dalam kehidupannya. Amin. Dulu waktu saya ditipu orang, nyesak gak Pak? Oh bukan nyesak lagi, saudara kasih, betul ya. Rasanya pengen kurus saya, saudara kasih. No? Saudaraku terkasih uang terbuang segitu banyak, begitu aja, saudara kasih. Oh nyesaknya gak kira-kira, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi sekarang sudah 2 tahun lebih berlalu, saudara. Dan saya lihat saudara kasih, saya nggak kurus-kurus juga, saudara kasih, betul ya. Artinya berkat masih banyak, saudara kasih. Masih ada aja masuk, saudara kasih. Saudaraku terkasih, percayalah Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan dalam hidup kita tanpa kekuatan yang selalu menyertai kita menjalani semua yang harus kita lalui. Tuhan hanya perlu supaya kau sabar, saudara kasih, betul ya. Coba lihat kiri kanan, saudara kasih, bilang sabar, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, maka saudaraku terkasih, coba slide-nya selanjutnya, saudara kasih. Semakin orang percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik dan indah, perhatikan ini baik-baik. Semakin kau percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik dan indah, maka semakin besar dan kuatlah kesabaran. Jadi kalau ada orang gak sabar, saya bisa pastikan dia tidak percaya rancangan Tuhan. Jadi kalau ada orang tidak sabar, saudara kasih, saya bisa pastikan dia tidak yakin bahwa ada yang indah yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupannya. Amin. Yang pertama, orang sabar itu adalah orang yang berani atau mampu melihat serta percaya bahwa ada kebaikan lewat semua yang dia alami dalam kehidupannya. Baru namanya sabar. Jadi bukan cuma tahan diri, tapi percaya. Makanya dia bisa senyum sekalipun mengalami penderitaan. Amin. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, mari coba saudara lihat sekali lagi ayat ini, saudara kasih. Coba ya, ayat ini sekali lagi ya. Firman Tuhan bilang ayat yang kelima saja. Ayat kelima itu firman Tuhan bilang, tetapi sekarang janganlah, apa katanya? Bersusah hati. Jangan sesali diri. Coba perhatian baik-baik. Ini kita ketemu dengan, ini Yusuf ketemu dengan orang yang menyiksa dia secara tidak langsung. Yusuf adalah ketemu dengan orang yang membuat hidupnya menderita sekian panjang lamanya. Tapi waktu ketemu, saudaraku terkasih, perhatikan kesabaran Yusuf. Firman Tuhan bilang, dia ngomong ke kakak-kakaknya, tidak usah bersusah hati dan menyesal atas perbuatan kalian. Coba saudara bayangin, saudara. Seberapa banyak orang ketika ribut dengan kita atau orang sakiti kita, saudara, atau teman kita, saudara kasih sakiti kita, sahabat kita sakiti kita. Seberapa banyak orang bilang, aduh, aku nyesal ketemu dengan kau. Betul? Seberapa banyak suami istri saudara kasih, padahal sudah diberkati di gereja, diberkati saudara kasih dalam pernikahan kudus. Setelah waktu ribut pacaran, waktu ribut di rumah karena ada masalah, seberapa banyak suami atau istri ngomong, aduh, aku nyesal nikah sama kamu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau pengen cari yang baik saja, yang enak saja, jangan tinggal di dunia. Tinggal di sorga, saudara. Jadi doa sama Tuhan, bilang, Tuhan besok jemputlah aku. Saudara kasih, betul ya? Saudara dengar, hidup ini saudara kasih akan mengalami penderitaan dan persoalan dalam hidup kita. Dan dalam segala apapun yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan pengen mengajarkan kita satu hal yang luar biasa, yaitu kesabaran. Maka orang sabar itu yang kedua, orang yang berani mengampuni dengan tulus. Bukan cuma tidak membalas, tapi dia mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Itu orang sabar, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesabaranmu saudara akan terlihat dari seberapa mampu kau mengampuni orang atau tidak. Maka coba slide-nya, maka saudara kasih, seorang yang membenci orang lain, tidak karena perbuatannya jahat, kita orang berbuat jahat sama kita, lalu kita benci sama dia. Sekalipun kau tidak membalasnya, saudara kasih, dengar saya kasih tahu saudara, kau tidak pantas disebut dengan orang sabar. Karena orang sabar, saudara kasih, dia bukan cuma tidak membalas, tapi dia juga tidak mendendam.
Orang sabar dia tidak membalas bukan karena dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya waktu, tapi memang karena sudah mengampuni dengan tulus. Hari ini saudaraku terkasih, coba cek diri kita masing-masing. Waktu kita ribut dengan keluarga, dengan sahabat, kita tidak membalas, tapi hati kita masih dendam. Saudara dengar, kau belum pantas disebut orang sabar. Ada banyak orang saudara kasih, memang dia nggak balas, tapi waktu cerita dengan, coba lihat, dia buat saya jahat, saya nggak balas, saya tenang aja. Dari cara ngomongmu aja udah ketahuan, saudara kasih, betul ya? Kalau kau lagi simpan dendam, saudara kasih bagi orang, betul? Saudaraku terkasih, orang yang sabar itu, saudara, dia mampu mengampuni dengan tulus dalam kehidupan. Ini yang dilakukan Yesus. Saudara ingat Yesus, saudara kasih? Yang sampai saudara lupa juga, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kita ingat apa yang dilakukan oleh Yesus, diperkatakan oleh Yesus. Yesus waktu mau disalib itu penderitaannya kan gak kira-kira, betul? Kita semua pernah nonton The Passion of Christ itu kan? Film itu gak pernah ya? Saudaraku terkasih, semua orang kalau nonton film The Passion of Christ itu semua nangis. Walau cara nangisnya beda-beda, saudara kasih, betul ya? Ada yang saudara kasih pura-pura tegar, tapi tiba-tiba meneteskan air mata, betul? Ada yang saudara kasih pura-pura dia tunduk, padahal lagi lap-lap air mata, saudara kasih ya. Supaya jangan kelihatan orang nangis, saudara kasih. Ada yang langsung nangis begitu aja, saudara. Macam-macam, yang penting semua pasti nangis. Kenapa? Saking menderitanya Yesus waktu itu, betul tidak? Saudara bisa bayangin gak kalau kita yang ngalami itu? Waduh, itu sakitnya kira-kira. Dan saudara tahu, firman Tuhan catat, itu belum ada apa-apanya. Kalau yang aslinya, sampai waktu orang lihat wajahnya pun, orang gak kenal saking hancurnya wajahnya. Tapi saudara perhatikan apa yang kata Yesus di kayu salib. Yesus waktu di kayu salib tidak bilang, tunggu ya, sebentar lagi ya, saya naik ke sorga ya. Selesai hidup kalian semua. Nggak ada yang nggak bilang begitu, betul? Yesus bilang, saudara kasih, ampunilah mereka. Karena apa katanya? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara tahu nggak siapa yang menyalibkan Yesus? Itu bukan orang-orang bodoh. Bukan orang-orang yang lupa ingatan, dan orang yang menyalibkan Yesus itu orang-orang terhormat. Orang-orang berpikiran, orang-orang yang dianggap bijaksana di zaman itu. Orang-orang yang dianggap panutan di zaman itu. Orang-orang hebat, saudara kasih. Itu yang menyalibkan Yesus. Tapi dalam keadaan seperti begitu, Yesus tetap berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kau bisa bayangin gak, saudara kasih? Orang tonjok kepala saudara, matamu sampai bengkak biru gitu, no? Lalu kau bilang, ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu baru ditonjok itu, saudara. Saudaraku terkasih, saudara sudah ketawa waktu ngomong begitu, betul ya? Kenapa? Karena realitanya memang jarang kayak gitu. Biasanya kalau orang tonjok kita biru, kita tonjok sampai lepas kalau perlu kepalanya, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, itu yang terjadi. Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara, orang sabar itu, saudara kasih, harus bahkan sampai mengampuni dengan tulus. Bukan cuma tidak membalas. Saudara tahu nggak kenapa kita tidak boleh membalas, saudara kasih? Kalau saudara baca ayat Alkitab, saudara kasih, ada dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia, karena itu bagiannya Tuhan. Saudara tahu apa? Yang pertama menghakimi, yang kedua membalas. Saudara tahu kenapa kita tidak boleh membalas? Karena biasanya, saudara kasih, pembalasan itu selalu lebih kejam daripada perbuatan, betul? Kalau kau mau balas boleh sebetulnya, tapi harus ikut firman Tuhan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau kau ditonjok gigimu copot satu, kalau kau mau balas harus satu copot. Tapi itu kan susah, biasanya kan lain kan. Orang tonjok kita copot gigi satu, kita balas. Rontok semua giginya, saudara kasih, betul ya? Kan itu yang biasanya terjadi, toh? Betul tidak, saudara kasih? Karena orang kalau sudah marah itu kan geramnya lupa kekuatan, betul? Kadang kita mukul anak kita aja, kita lupa badan kita besar, anak kecil, saudara kasih, betul ya? Kenapa, saudara kasih? Karena orang kalau sudah marah itu, saudara kasih, tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan logis. Makanya Tuhan bilang tidak boleh membalas, saudara. Kita harus mengampuni, karena itulah kekuatan yang sesungguhnya. Amin. Makanya firman Tuhan bilang begini, coba lihat slide ini sekali. Firman Tuhan bilang Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Hari ini saudaraku terkasih, dengar baik saudara kasih. Mari kita menjadi pribadi yang bukan cuma tidak membalas, tapi mari yuk ampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Coba saudara lihat apa kata Yesus, saudara kasih.
Firman Tuhan bilang, saudara kasih, kasihilah siapa katanya? Musuhmu. Betul? Siapa itu musuh? Coba. Saudara, kalau yang dengar itu kepikir nggak sih, saudara kasih? Waktu Tuhan bilang kasihilah musuh. Musuh atau siapa yang dimaksud dengan musuh? Musuh itu adalah orang yang berusaha merancangkan penderitaan dalam kehidupan kita. Betul? Itu musuh. Ada nggak orang musuh, saudara kasih musuh, dia musuh dengan orang lain, lalu dia kasih selalu yang baik, kirim uang. Nggak ada musuh yang kayak gitu, saudara. Yang namanya musuh, saudara kasih, adalah orang yang selalu berusaha membuat hidup kita menderita. Yesus bilang orang kayak gini, ampuni, saudara kasih. Hari ini saudaraku terkasih, jangan bilang kau sabar. Tapi dendam dalam hatimu belum hilang, saudara. Ada banyak kita sama keluarga saja, kakak adik, ya. Keluarga, ponakan, tante, dan segala macam. Nggak ribut memang, nggak ribut. Lalu kita bilang, enggak lah, kita sudah mengampuni Pak Pendeta. Kalau ini harus kita sudah ampuni. Tapi waktu ketemu, pura-pura kita buang muka supaya jangan ngobrol, betul? Dia duduk di mana, kita duduk di mana supaya jangan ke komunikasi, betul? Sudah dengar, kau belum sabar namanya. Orang sabar itu, saudaraku terkasih, harus sampai mampu mengampuni orang lain. Coba lihat, saudara kasih. Makanya, coba slide selanjutnya. Makanya, saudaraku terkasih, jangan pernah mengaku sabar jika engkau masih menyimpan dendam pada orang lain. Kalau kau masih dendam sama orang lain, tapi kau ngaku sabar karena kau bisa nggak membalas, karena kau kuat tidak melakukan sesuatu yang sudah orang perbuat kepadamu, saudara kasih. Saudara dengar, saya kasih tahu saudara, malaikat di surga bilang, pret, saudara kasih ya. Karena apa, saudara? Karena orang sabar itu bukan cuma tidak membalas, tapi dia juga mengampuni. Amin. Makanya saudara tahu kenapa orang yang menyimpan dendam tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena orang kalau simpan dendam, berarti dia belum hidup dalam karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan itu adalah sabar. Dan sabar itu adalah orang yang suka mengampuni. Amin. Jadi yang pertama, saudara kasih, orang sabar itu adalah orang yang mampu dan berani percaya bahwa apa yang dia alami dalam kehidupannya, termasuk penderitaan yang dibuat orang lain kepadanya, adalah sesuatu yang akan mengantar dia kepada kebaikan. Ini orang sabar. Makanya dia tidak akan kecewa dengan perbuatan orang lain. Saudara tahu kenapa Tuhan bilang kita bersyukur dalam segala hal? Gara-gara ini juga, saudara. Karena orang sabar itu adalah orang yang tahu bahwa rancangan Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupannya. Yang kedua, orang sabar itu adalah orang yang mampu mengampuni. Bukan cuma tidak membalas, tapi mengampuni perbuatan orang lain kepadanya. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Mari lihat ayat ini, saudara. Kejadian 45 ayat 9 sampai 10. Ini terakhir, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, perhatikan ini penting sekali, saudara kasih. Kejadian 45 ayat 9 sampai 10. Sampai di mana tingkat kesabaran itu sebetulnya. Firman Tuhan berkata, saudara kasih, segeralah. Lalu Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, setelah dia kenalkan dirinya sama saudara-saudaranya, dia bilang sama saudaranya, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, katanya. Dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba, lembu sapimu, dan segala milikmu. Saudara dengar, ini pesannya Yusuf sama saudara-saudaranya supaya disampaikan ke bapaknya. Betul? Nah, ada dua hal yang saya mau jelaskan buat saudara di ayat ini. Yang pertama, saudara kasih, yang pertama yang harus saudara tahu adalah tanah Goshen. Selain Bapak Gembala, siapa yang sudah pernah ke Mesir? Ada? Yang sudah pernah ke Mesir? Nggak ada. Harus pergi sama Bapak Gembala. Dan pastinya dengan travel kita, saudara kasih. Saudara perhatikan, saudara kasih. Kalau saudara pergi ke Mesir nanti, saudara harus tanya sama guide lokal. Mana itu tanah Goshen? Saudaraku terkasih, tanah Goshen itu adalah sebidang tanah yang letaknya dekat dengan sungai Nil. Saudara kasih. Saudara tahu Mesir itu hampir 90% adalah padang pasir. Tanah yang begitu gersang, yang tidak ada kehidupan.
Makanya kalau kita ke Israel, saudara terkasih, kita kalau berangkatnya dari Mesir, lalu saudaraku terkasih ke Israelnya, Mesir dulu baru Israel, nanti kita akan jalan dari ibu kotanya, Kairo, saudara terkasih ya, sampai ke perbatasan Israel, itu waktu kita jalan, saudara terkasih, nggak ada kehidupan. Cuman ada gunung batu, pasir, begitu saja, saudara terkasih. Bahkan sewaktu tempat perberhentian ya, waktu kita mau ngopi-ngopi dulu karena sudah lama jalan, karena jalannya 8 jam, saudara terkasih, saya sempat turun, saudara terkasih. Saya penasaran, saudara kasih, mau pegang itu gunung benar itu tanah atau apa. Kalau gunung di Indonesia kan masih bisa ditanami karena banyak tanahnya, betul? Saya pergi ke gunungnya, saudara kasih, saya pegang itu gunung betul-betul batu, saudara kasih. Nggak ada tanahnya, saudara. Saudaraku terkasih, saudara tahu gersangnya daerah situ. Dan tanah Goshen ini adalah tanah yang sangat subur, yang diincar oleh banyak orang, saudara. Lalu saudaraku terkasih, Yusuf bilang sama kakak-kakaknya, kasih tahu sama bapak, nanti kalian tinggalnya di situ. Saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik. Kalau Yusuf berkata kau akan diberikan tanah Goshen, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang memberikan yang terbaik. Amin. Nah, sama siapa dia memberikan yang terbaik? Firman Tuhan bilang yang kedua tadi, firman Tuhan bilang yang akan tinggal di situ siapa katanya? Yang pertama, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Lalu apa katanya? Engkau serta siapa? Anak dan cucumu. Saya mau tanya buat saudara, siapa kira-kira yang dimaksud dengan anak di situ? Siapa itu anak itu? Kakak-kakaknya, betul? Yang menyakiti dia, yang membuat dia menderita, yang membuat dia sengsara begitu lama. Bahkan sampai masuk penjara. Semua penderitaan dialaminya. Penyiksaan, juga dia difitnah, juga dia dalam penjara. Semua penderitaan, bahkan dia jadi budak. Orang yang harusnya tidak pantas jadi budak karena dia orang Ibrani. Tapi jadi budak, saudaraku terkasih. Ini penghinaan yang begitu berat dialami oleh Yusuf. Tapi sekalipun begitu, firman Tuhan bilang, waktu Yusuf sukses, dia tidak pakai kekuatannya untuk membalas. Justru menjadi berkat bagi kakak-kakaknya. Amin. Artinya apa? Yang ketiga, saudara dengar. Orang sabar itu adalah, slide selanjutnya, orang yang berani setia dan tetap melakukan yang terbaik. Bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik. Kalau kau bilang ke orang sabar, saudaraku terkasih, kau bahkan harus berani melakukan hal yang baik kepada orang yang menyakiti saudara. Ini baru tingkat kesabaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Saudara ingat firman Tuhan bilang, kita itu diselamatkan bukan ketika kita dalam keadaan baik. Betul? Kita itu diberi keselamatan bukan waktu kita dalam keadaan hebat. Bukan. Kita diberi keselamatan justru ketika dalam keadaan jahat dan kita menyalibkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan seperti begitu, Yesus memberikan keselamatan dan kebaikan dalam hidup kita. Saudara perhatikan baik-baik. Orang sabar itu, slide selanjutnya, orang sabar itu sukacita dan sikap hidup orang sabar itu tidak akan dipengaruhi oleh masalah dan perbuatan orang lain atas kehidupannya. Ini orang sabar. Orang sabar itu tidak gampang kecewa. Orang sabar itu tidak gampang putus asa. Orang sabar itu tidak gampang rendah diri. Orang sabar itu akan tetap melakukan yang terbaik, akan tetap memberikan yang terbaik, sekalipun dia sedang mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Itu orang sabar, saudara. Jadi hari ini kalau kau misalnya diperbuat tidak baik, atau kau hanya merasa kau diperlakukan tidak baik, saudara, lalu kau langsung kecewa, langsung tidak mau melakukan apa-apa, kau bukan orang sabar. Jangan ngaku-ngaku sabar. Karena orang sabar itu sampai kepada taraf dia membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Itu orang sabar, saudara kasih. Makanya firman Tuhan bilang, saudara kasih, orang sabar itu, coba slide selanjutnya. Saudara lihat ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, orang sabar itu melebihi, apa katanya? Pahlawan. Saudara tahu pahlawan? Tahu pahlawan enggak? Pahlawan itu adalah orang yang memiliki kehormatan dalam kehidupannya. Pahlawan itu orang spesial. Pahlawan itu orang yang dihargai.
pahlawan itu orang yang mendapat sesuatu hal yang khusus dalam hidupnya. Makanya ada makam pahlawan kan? Kalau kau mati jangan kau minta dikubur di sana, pasti ditolak saudara kasih. Karena orang pahlawan itu bukan sembarangan orang. Orang-orang khusus yang dikubur di sana. Betul? Tapi hari ini kau jangan berkecil hati. Karena firman Tuhan bilang, kau bisa lebih dari pahlawan. Asal kau menjadi pribadi yang sabar. Kalau kau sabar, kau bukan cuma spesial. Firman Tuhan bilang, kau lebih dari pahlawan. Kau lebih terhormat. Kau lebih dihargai. Kau lebih dihormati. Bahkan dalam pemandangan Allah. Karena orang sabar itu orang yang memiliki karakter Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Slide terakhir saudara kasih. Perhatikan baik-baik saudara kasih. Saudaraku terkasih, kesabaran itu akan menjadikanmu terhormat baik di hadapan sesama maupun di pemandangan Tuhan. Kau pengen disenangin orang banyak? Sabar. Coba-coba saya tanya buat saudara. Saudara senang gak lihat orang yang marah-marah terus kerjanya? Senang gak? Salah dikit marah-marah, salah dikit ngomel-ngomel. Sebetulnya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kita kalau lihat orang tua kita marah-marah, ngomel-ngomel, kesal juga kita, betul toh? Saudaraku terkasih, kalau kau tahu itu jangan begitu berarti saudara, betul ya? Jadilah orang sabar. Karena orang sabar, saudara kasih, disenangi oleh semua orang. Dipercaya oleh semua orang. Karena orang sabar menunjukkan karakter Tuhan dalam kehidupannya. Nah hari ini saudaraku terkasih, mari koreksi diri masing-masing. Coba lihat diri kita, sudah sabar belum kita sebetulnya? Atau cuman selama ini kita cuman merasa sabar saja. Karena belum punya kekuatan untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi orang sabar bukan cuman sekedar menahan diri. Yang pertama, orang sabar. Orang yang percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang akan diterimanya. Orang sabar adalah orang yang mengampuni, tidak simpan dendam. Dia tidak membalas karena dia mengampuni. Dia tidak melakukan hal yang jahat karena dia mengampuni. Yang ketiga, orang sabar itu adalah orang yang tetap melakukan perbuatan baik dalam segala keadaan kehidupannya. Hari ini kalau kau disakiti orang lain, kalau kau dikecewakan oleh orang lain, saudaraku terkasih, jadilah pribadi yang sabar. Amin. Percayalah lewat apa yang kau alami dalam hidup saudara, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dan akan engkau terima dalam kehidupanmu. Lihat kiri kanan, bilang sama mereka, mari kita sabar, saudara kasih ya. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, saudara. Karena kita percaya Tuhan kita luar biasa bagi kita, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita menaikkan satu pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin, amin, amin. Waktu kuat maupun lemah, amin, haleluya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin. Harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku
dalam segala keadaan. Amin, amin, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin, amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, haleluya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan ajarkan kita satu hal yang luar biasa. Jangan sampai kesabaran kita hilang dari dalam hidup kita. Kau harus tetap punya pengharapan bahwa apa yang kau alami dalam hidupmu tidak pernah terlepas dari kontrolnya Allah. Tuhan selalu memperhatikan hidupmu, menjaga bahkan memegang tanganmu. Dan Tuhan berjanji akan mengantar engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Untuk itu hari ini saudaraku terkasih, tetap sabar. Tetap memiliki iman dan percaya bahwa sesuatu yang baik sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, karena Tuhan kadang-kala mengizinkan orang menjadi alatnya supaya membentuk engkau menjadi pribadi yang berkualitas Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudaraku terkasih, tetap lakukan perbuatan baik, karena untuk itulah Tuhan memanggil saudara supaya saudara menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Saudara, hari ini saudaraku terkasih, apapun penderitaan yang kau alami dalam hidup saudara, baik itu yang diperbuat oleh orang-orang yang dekat dengan engkau, yang diperbuat oleh orang-orang yang menjadi sahabat, yang diperbuat oleh orang-orang yang merupakan keluargamu. Saudara dengar, Yusuf sudah mengalaminya lebih dulu. Dan Tuhan mengajarkan kita bahwa Yusuf tetap diangkat oleh Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa dalam penderitaan. Penderitaan tidak pernah membuat engkau jauh dari Allah. Penderitaan tidak akan membuat apa yang direncanakan Tuhan tidak tergenapi dalam hidup saudara. Untuk itu sabar saudaraku terkasih. Sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Hari ini mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau kau punya pergumulan, persoalan, masalah, atau penderitaan dalam hidup saudara, hari ini bawa dalam tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, kuatkan aku supaya aku menjadi orang yang sabar di dalam Engkau. Menjadi orang yang seperti yang Tuhan inginkan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Dan biar kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari saudaraku terkasih, bawa hati dan hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau kau percaya bahwa Allah luar biasa, maka percayalah Tuhan sedang mengerjakan hal luar biasa dalam hidup saudara. Kalau hari ini kau berkata, Pak Pendeta, pergumulanku begitu berat, begitu besar, begitu luar biasa, dan aku rindu dukungan doa, kau boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Arahkan hatimu pada Tuhan dan percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Sekali Bapak, engkau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat ya Tuhan. Hari ini mereka bawa hidup mereka dalam tangan-Mu dan mereka percaya firman-Mu. Pengharapan mereka tidak hilang karena mereka percaya Tuhan sedang memegang tangan mereka. Dalam
dalam pergumulan persoalan mereka hamba-Mu berdoa. Mari Tuhan tolong dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang punya masalah keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Yang punya masalah sakit penyakit disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan dengan kuasa darah. Yang punya masalah ekonomi diberkati oleh Tuhan. Tuhan kuatkan jemaat-Mu. Jadikan mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat-Mu dengan luar biasa. Kami tetap percaya Yesus, Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Katakan sekali lagi. Yesus, selamanya Yesus. Saya kembali. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami meteraikan firman-Mu Tuhan.